Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya seorang Jokowi marah ketika dituding bahwa Mulyono dalang menggagalkan Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya dituding dalang menggagalkan Anies Baswedan. Kenapa kok marah begitu kan? Ya, sebagai seorang pemimpin wajar begitu rakyatnya menyimpulkan ini, menyimpulkan itu begitu. Ada spekulasi ya. Suara Jokowi meninggi dan mata melebar dituding jadi dalang gagalnya Anies maju di Pilkada Jakarta. Hah? Kan begitu logikanya begitu kan. Secara tidak langsung kan ini kan siapa ya? Kaget begitu kan. Ya, kaget ya. Terus kemudian kok tanya saya? Itulah andalan mereka. Tapi ya inilah pada kenyataannya bahwa muncul narasi-narasi bahwa yang menggagalkan Anies Baswedan itu adalah seorang Mulyono. Ya, kita lihat saja komentar-komentar dari netizen ya. Makanya ya seperti itu. Janganlah ya menggagalkan apa namanya ini? Menggagalkan intinya jangan jadi jangan jadi seorang yang kemudian menggagalkan orang. Kalau Pak Anies masih punya peluang di pilkada, bukan nggak mungkin akan bersaing di pilpres mendatang. Lawan si anaknya ya yang doyan itu. Biarkan ya Mulyono ya menyelesaikan urusannya dengan PDIP yang telah mendidiknya sehingga jadi seperti yang sekarang ini. PS cukup santai saja karena tidak ada urusan juga dengan pertempuran Mulyono dengan PDIP. Ini makanya sekarang ini perebutannya adalah hati dari seorang Prabowo ya. Prabowo ini kan sebentar lagi dilantik ya bersama Gibran. Bagaimana seorang Jokowi lebih dekat dengan Prabowo? Bagaimana PDIP ingin mengambil hati dari seorang Prabowo? Ya, mencoba bagaimana pertarungan politik ini bisa saja ya Gibran ini tidak bisa berkiprah nanti di tahun 2029. Yang jelas agak jauh begitu kan ya. Bukan tidak mungkin seorang Bahlil itu bisa dikendalikan oleh seorang Prabowo. Ya bisa saja nanti. Ya tidak lagi sama Jokowi. Jokowi kan nanti tidak punya partai ya. Gibran tidak punya partai. Mau diusung oleh apa coba? Saya kira banyak yang tidak setuju nantinya begitu. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa Gibran tidak akan bisa maju. Karena mereka tidak punya ya partai begitu kan ya. Karena jelas Kim Plus itu akan fokus kepada seorang Prabowo. Bisa saja Prabowo dengan PDIP nantinya yang disodorkan itu. Yang namanya politik yang kita tidak tahu begitu. Maka kembali ke yang tadi. Apakah Mulyono setelah dituding dengan melakukan atau menggagalkan Anies Baswedan di situ ya langsung begitu agak nada tinggi begitu ya. Suara meninggi, mata melebar dan merah, lidah menjalur. Bahkan ya teman saya kalau kalau kentut kalau dituduh pasti marah. Jadi saya kira menganggap bahwa apa yang kemudian ada begitu nama Mulyono ini menggema begitu kan ya, bahkan sampai menjadi trending di situ. Saya kira hal yang biasa dalam politik begitu, saling tuding sana sini biasa begitu. Itulah warna demokrasi. Tapi bagi kami adalah melihat hal seperti itu justru semakin besar kemana-mana begitu. Kalau seorang presiden dituduh wajar karena mereka penguasa. Yang tidak wajar itu masyarakat kecil begitu dianggap menggagalkan. Itu yang tidak wajar di situ. Makanya semuanya itu ada apa di balik ini semua. Jangan-jangan PDIP dengan Jokowi akur begitu kan. Tapi mungkin dari pihak luar yang tidak akur mungkin begitu kan. Kita kan tidak tahu bagaimana jalannya ketua-ketua umum partai ya. Politik-politik yang ada, cair-cair amat atau bagaimana begitu kan kita tidak tahu. Kita yang tahu itu kan hanya ada pemberitaan dari publik, ada pemberitaan dari masyarakat. Ya kalau yang terasa itu memang iya Anies Baswedan mengalami ya seolah-olah dihalangi di situ. Padahal detik-detik akhir loh begitu. Tinggal 1 jam deklarasi PDIP bersama Anies Baswedan dan Rano Karno, mereka diganti dan ditunda. Ini gimana begitu? Ya, suara Jokowi meninggi dan mata melebar dituding jadi gagal Anies maju di Pilkada Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dirinya yang dituding menjadi aktor alias dalang atas gagalnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju pada Pilkada serentak 2004.
Ekspresi tak biasa nyampak ya saat Jokowi merespon hal itu. Jokowi mengatakan selama dirinya kerap dituding berbagai hal terkait politik padahal dirinya tidak melakukannya. Bahkan ya ada yang mengatakan saya dituding-tuding ya. Banyak banget yang menuding saya. Tidak hanya itu, saya dituding menjegal, dituding menghambat, kata Jokowi usai meresmikan gedung ya respirasi kesehatan ibu dan anak rumah sakit. Ya, bagaimana lagi kalau kenyataannya seperti itu begitu kan? Ya kita harus seolah-olah memberikan klarifikasi sebenarnya kepada masyarakat bahwa ya Jokowi memang bukan ketua umum partai, bukan anggota partai. Tapi pada kenyataannya kan realitasnya kan seperti itu begitu ya. Mereka kan punya segalanya, kekuasaan yang ada. Semakin Jokowi mengatakan seperti itu, semakin orang tidak percaya begitu kan. Artinya apa? Artinya wah ya kok memberikan klarifikasi. Coba ya. Dengan adanya fakta yang ada seperti Pak Ono yang sudah mengatakan siapa yang menjegal Anies Baswedan yaitu mengatakan Mulyono, maka jelas di situ begitu kan. Ya, ini politiknya bagaimana begitu? Saya kira istana ramai-ramai memberikan klarifikasi itu begitu kan ya. Bahkan satu sisi mengatakan bahwa Presiden mengingatkan bahwa urusan pencalonan merupakan urusan partai politik, parpol, dan koalisi parpol. Partai yang memiliki mekanisme sendiri dalam pencalonan seseorang di pilkada. Ya, tapi kan itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi. Urusan partai politik ada mekanisme, ada proses di situ kabarnya ya. Bahkan ia juga menegaskan dirinya bukan merupakan ketua umum maupun pemilik partai politik tertentu sehingga tidak memiliki urusan dengan pencalonan kepala daerah seseorang. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan ya pemilik partai. Supaya tahu semua apa urusannya, ucap seorang Jokowi. Ya dengan suara meninggi sembari mengangkat kedua tangan dan mata melebar. Bahkan Anies Baswedan yang gagal maju Pilpres 2024 mencoba peruntungan dengan maju kembali sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Pertemuan dan penjajakan politik dilakukan Anies Baswedan di beberapa partai politik. Bahkan 3 partai politik besarnya yakni PKS, PKB, dan Nasdem yang merupakan pengusungnya pada Pilpres 2024 sempat berkomitmen untuk mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta 2024. Namun akhirnya ketika parpol tersebut dia balik badan dan memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Gabung parpol besar pengusung Capres-Cawapres ya pihak lawan pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya ketika parpol itu atas dasar perhitungan politik masing-masing lebih memilih bergabung ya pendukung cagup-cagup di Jakarta. Ya, kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik itu kan tergantung dari kepentingan-kepentingan mereka. Pasti ada keterlibatan ini, keterlibatan itu begitu kan ya. Saya yakinnya itu. Tapi pada kenyataannya adalah walaupun Jokowi sudah memberikan klarifikasi itu begitu kan. Ya biasanya kan sebaliknya begitu kan. Jadi teorinya Jokowi kan gampang begitu kan. Kalau mereka sudah memberikan klarifikasi ini dan itu kan ya bisa A bisa B begitu kan. Masyarakat pasti paham itu ya. Tapi bagi kami saya pribadi ya inilah warna demokrasi kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.